Tadi lagi di pasar nemu ikan yang satu ini, jadi langsung aku beli aja. Sekalian aku minta abangnya buat bersihin sisik ikannya kayak gini guys. Udah gitu ikannya ini mau diakupuntur dulu sama si abangnya. Katanya biar ukurannya sama dan pas dipotong-potong kayak gini lebih gampang. Itu si abangnya cabutin lagi akupunturannya, terus si ikannya tinggal dimasukin deh ke kantong plastik. Dan sama si abangnya dijadiin 3 bungkus kayak gini. Oke guys, langsung aja yuk bawa ikannya pulang. Nah, ikannya udah di rumah nih, kita keluarin aja dari kantong plastik. Dan kebetulan tadi cucu dari neneknya mama mertua request guys, pengen dibikinin menu ikan kesukaannya. Oke, biar ikannya lebih segar, aku tambahin es batu secukupnya. Terus tinggal diaduk dan ratain kayak gini, dan lanjut kita cuci bersih. Nah, ikannya udah bersih nih guys, tinggal kita pindahin aja ke wadah yang lebih besar. Kemudian aku mau taburin garam dan perasan lemon secukupnya. Udah gitu kita balurin ke seluruh badan ikannya. Terus kita marinasi dulu sekitar 30 menit ya guys. Sambil nunggu aku mau masukin 1 bungkus tepung serbaguna pakai corong merah. What the fuck? Dulu aku mau tambahin air sedikit demi sedikit sambil disaring kayak gini ya guys, takutnya ada kotoran yang mau masuk. Gak lupa aku tambahin juga es batu secukupnya. Kalau udah kita aduk sampai semua bahannya tercampur merata. Tolol. Dan lanjut, di sini aku siapin bahan keringnya. Aku masukin 1 bungkus tepung serbaguna juga pakai corong merah ini. Kalau adonan basah dan keringnya udah siap, tinggal kita masukin aja ikannya. Pertama kita celupin ikannya ke adonan basah dulu, dilanjut ke tepung keringnya guys. Nah, kalau semua ikannya udah dilumuri adonan tepung, lanjut aja kita goreng. Pas masukin ikannya, minyaknya harus udah panas banget ya guys, biar hasilnya lebih crispy. Udah deh, tinggal kita goreng aja sampai matang golden brown, lalu angkat dan tiriskan. Nah, ikan crispy-nya kita sisihkan dulu ya guys, karena aku mau lanjut iris bawang merah, bawang putih, dan tomat buat bumbunya. Kemudian di sini aku udah siapin cobek, aku masukin 1 sendok makan ketumbar dan garam, lalu aku ulek sampai halus. Tambahin 1 ruas kunyit dan jahe, lalu ulek lagi. Terus tinggal dimasukin aja irisan bawang merah dan bawang putihnya, lalu ulek lagi. Tapi karena lama, jadinya aku mau halusin bumbunya pakai chopper aja guys. Kata kakak ipar dari kakaknya mama mertuaku bilang guys, kalau gas habis itu kita bisa masak pakai kapas loh. Terus ini aku cobain masak pakai kapas ya, karena gas LPG ku habis dan aku gak berani masang guys. Kapasnya aku kasih minyak jelantah gitu. Terus aku bakarinya pakai korek api yang batangan itu guys. Sambil menunggu terbakar ya apinya, kita cuci bersih dulu timun. Aku nyucinya pakai es batu karena lama mencairnya. Aku kasih air panas guys. Terus aku biarin dulu, aku ceplokin 2 butir telur guys. Telurnya cakep-cakep kan. Kemudian aku tambahin 2 butir telur lagi karena kurang banyak ya. Terus aku pisahin kuning sama putihnya di tempat berbeda kayak gini, biar gak tercampur ya. Kemudian aku serut-serut timunnya, kulitnya aja ya kayak gini. Dipotong ujung dan pangkalnya, kemudian dibelah jadi 2 kayak gini guys. Kalau udah dibelah jadi 2, terus aku potong kecil-kecil aja kayak gini sampai semuanya terpotong ya. What the fuck? Kemudian sisihkan dulu. Aku juga potong tomat. Tomatnya tinggal dipotong jadi 2 aja, terus dipotong-potong kecil. Aku juga potong sosis. Aku pakai sosis Kaiser 1 buah. Kemudian setelah tisunya terbakar, aku pasangin tatakan kopor guys. Terus aku pasangin juga wajan. Ini wajannya pinjem mama mertua guys. Aku kasih sedikit minyak. Terus aku masukkan irisan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Tinggal diaduk-aduk gitu aja sampai wangi. Kalau udah wangi, aku masukin putih telur. Pakai corong ya biar gak tumpah. Aku juga masukin kuning telur pakai. Terus diaduk-aduk aja merata sampai telurnya itu mateng, sampai kering kayak gini. Kalau udah kering, baru masukin si airnya. Aku pakai air panas guys, biar makin cepet matangnya ya. Kemudian diaduk-aduk aja kayak gini. Kalau udah tercampur merata kayak gini, terus aku masukin timunnya guys. Timunnya udah kita potong tadi biar seger gitu ya guys. Terus aku juga masukin sosis Kaisernya. Terus aku tambahkan penyedap dan juga lada bubuk. Sebentar aku nyari lada bubuk dulu guys. Nah ini udah ketemu. Aku masukin lada bubuk. Kemudian diaduk-aduk sampai merata ya, biar bumbunya itu tercampur merata dan rasanya jadi enak. Jadi mama mertua aku suka deh, makin sayang sama aku. Terus aku juga masukin tomat biar seger. Kata mama mertua, dia itu suka kalau makanan dikasih tomat guys. Katanya itu seger-seger gimana gitu loh guys. Jadi karena aku mantu kesayangan, aku nurutin deh. Kalau udah matang kayak gini, diangkat ya wajannya. Jangan sampai dia kelembekan guys. Terus cara matiin apinya, disiram pakai air guys kayak gini, pakai air panas, air dingin atau es batu boleh. Tolol. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia? Kalian pernah denger nggak sih palutor dipinjem cuma buat mukul-mukulin adonan kayak gini? Kalian jangan pernah mikir ya kalau si mamangnya itu Kapten Amerika yang nyamar di Indonesia cuma buat jualan kaki lima.
By the way, ngomongin soal superhero, di sini aku bakal bikin adonan yang super heroik banget. Jadi aku bakal minta buat bikinin adonan bintang-bintang kayak gini ke si Mangnya. Yay, requestan aku sama si Mangnya itu di ACC ya guys. Jadi si Mangnya dengan senang hati mau bentuk si bintangnya dulu pakai adonan. Setelah kita pikir-pikir lagi bareng si Mangnya, ternyata si bintang ini gak sempurna guys. Jadi mau gak mau kita satuin lagi adonannya. Ngomong soal bintang, bintang itu bentuknya semu ya guys. Jadi bukanlah bentuk bintang yang jelas seperti itu, tetapi planet yang memantulkan cahaya dari bintang lain dan terlihat bercahaya dari langit seperti sebuah bintang. Oke guys, kita lanjut yuk. Setelah semua adonannya kita satuin kembali dan si Mangnya udah ratain lagi. Ini bener-bener harus diratain banget ya. Terus si Mangnya udah siapin juga pisau yang super duper gede banget. Ini pisaunya tinggal diiris-iris aja ke si adonannya menjadi bentuk seperti ini ya. Setelah dibentuk-bentuk, tinggal kita tumpuk-tumpuk aja untuk jadi dua bagian seperti ini. Dan ditumpuk sampai semua bahannya habis ya. Oh iya, sebelum bikin video kan aku ada request sama si Mangnya buat si adonannya dibentuk bintang. Dan di sini aku sama si Mangnya itu miskomunikasi guys. Jadi yang si Mangnya lakuin itu adalah ngebentuk adonannya langsung di bintangnya kayak gini. Dan lucu banget kan guys kalau misalnya si adonannya bener dibentukin kayak gitu. Tapi setelah itu aku lurusin lagi sama si Mangnya. Oh, amat tiket tuh. Kemarin keponakan kakak iparnya mama mertua pada berkunjung ke rumah guys. Karena hari ini aku gak masak, jadi aku beliin makanan di warung sebelah tetangganya mama mertua aku. Di sini cara bikin seblaknya itu simple banget loh guys. Mbaknya tuh pakein cetakan cantik gitu di tengah, terus kuning telur ditaruh di tengahnya, baru putihnya di pinggirannya. Kemudian sama mbaknya diaduk-aduk sampai merata gitu. Kemudian karena telurnya kurang banyak, aku suruh tambahin lagi. Aku suruh pakein 4 butir telur lagi. Terus disaring sama mbaknya biar terpisah kuning sama putihnya. Kalau diceplokin semuanya 4 butir, terus dituang semuanya, jadi dicampur gitu sama mbaknya. What the fuck? Sampai telurnya itu mateng ya guys, dan sampai mengering kayak gini. Kalau udah mengering dikasih air. Di sini pakai airnya itu 2 centong guys. Terus mbaknya itu mangnya pakai corong merah, si corong fenomenal guys. Tolol. Kemudian dikasih juga seasoning, ada garam dan penyedap. Disesuaikan aja ya banyaknya. Karena ini bikin banyak banget, jadi pakainya itu banyak. Terus ditambahin juga bubuk cabai sama bubuk paprika. Jadi makin sejuk gitu guys. Ada rasa pedes-pedesnya. Maklum lah ya anak muda suka yang pedes-pedes. Sambil menunggu begini, si mbaknya bikin lagi wajan yang berbeda gitu. Bawang putih, cincang sama kencur, terus dipakein air yang banyak, dipakein bumbu-bumbu juga, ditambahkan juga cabai, bubuk cabai dan juga bubuk paprika. Setelah mendidih baru dimasukin si kreceknya, krecek kerupuk sama makaroni. Dikasihnya tuh banyak banget guys, lalu ditumplak jadi satu gitu. Setelah si kreceknya matang baru dimasukin daging dan bakso-baksoan serta sosis, ini banyak banget, dipotong kecil. Amat tiket tuh. Tanggal tua anak-anak pengen ngemil, tapi di rumah cuma punya tahu putih aja nih. Enaknya kita bikin menu yang satu ini yuk. Menu ini tuh beneran simpel banget dan pastinya bahan-bahannya juga gampang. Pertama-tama tahunya itu ditusuk-tusuk dulu pakai stick es krim, nanti bentukannya bakalan jadi es krim kayak gini. Lalu masukin mie instan ke dalam cobek, kemudian ditumbuk aja sampai halus, tapi jangan halus-halus banget ya. Bahan selanjutnya aku udah punya 2 butir telur, aku ceplokin ke dalam mangkuk itu. Setelah itu aku mau pisahin kuning dan putih telurnya di mangkuk kayak gini. Kalau kalian mau pisahin di awal juga itu boleh banget. Selanjutnya aku mau susun tahu yang tadi sudah dibentuk seperti es krim di atas nampan kayak gini. Lalu aku mau tuangin putih telur di atasnya. Baluri tahunya dengan putih telur. Kemudian aku mau copotin dulu nih stick es krimnya. Kalau semua stick es krimnya sudah dicopotin, sekarang tahunya mau aku tekan-tekan gitu pakai gelas biar hancur seperti ini. Karena tempatnya kurang besar, di sini aku mau pindahin ke wadah yang lebih besar. Nah setelah itu tinggal aku rata-ratain aja dan aku masukin juga kuning telur yang tadi sudah dipisahkan. Amat tiket tuh. Bikin menu pertama-tama rendam dulu kerupuk pakai es batu karena mencairnya lama. Jadi di sini es batunya aku tambahin air panas. Terus ini ditutup dulu aja lalu kita tinggalin. Setelah itu aku mau getok-getok nih sekitar 6 butir telur. Katanya sih kalau telurnya digetok-getok kayak tadi tuh hasil kuning telurnya bakalan bulat sempurna kayak gini. Dan setelah aku coba ini beneran loh kuning telurnya bulat sempurna, nggak ada yang pecah satupun. Lanjut lagi aja, di sini aku mau bikin bumbu halus, ada bawang merah, bawang putih, kencur, cabai keriting dan juga cabai rawit domba. Lalu aku tambahin sedikit garam dan ini semua bahannya tinggal diulek aja sampai halus. Kalau kalian nggak mau pakai ulekan kayak gini bisa pakai blender atau chopper ya. Kalau bumbunya sudah halus, sekarang waktunya ditumis sampai benar-benar harum. Kalau udah harum mulai dikepinggir-pinggirin dan aku mau masukin putih telur. Aduk dulu putih telurnya, terus setelah itu tinggal masukin kuning telurnya. Oh, amat tiket tuh. Mama
mertua kalau dimasakin ikan kayak gini pasti beneran happy dan suka banget. Pertama-tama ikannya mau aku mandiin dulu pakai air panas. Maksud aku minyak panas ya guys, sampai ikannya tuh kayak gini. Mau lanjut halusin bumbu-bumbu. Di sini aku udah punya bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, kunyit. Terus aku mau masukin juga cabai merah keriting. Kenapa pakainya sedikit? Karena cabai itu lagi mahal banget guys. Terus aku tambahin garam tapi ketumpahan banyak banget. Tapi karena ini menunya berkuah jadi nggak masalah ya guys. Setelah itu aku mau lanjut lagi. Ikan yang tadi udah dimandiin karena nggak matang-matang, jadi langsung aku jeburin aja ke minyak panas. Aku mau tumis bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Tumis sampai bumbunya benar-benar harum dan wangi gitu. Setelah itu aku mau tambahin bumbu-bumbu tambahan. Di sini aku pakai sareh. Aku juga mau masukin daun-daunan kering. Di sini aku pakai daun salam, daun jeruk. Aku mau masukin juga lengkuas. Terus ini semuanya diaduk-aduk sampai aroma bumbunya tuh benar-benar keluar banget. Lalu aku mau siapin corong. Di sini aku mau tumpahin air pakai corong. Airnya yang banyak aja ya guys. Karena bahan-bahan tambahannya di sini aku juga pakai pokoknya yang ada di kulkas aja. Ini aku punya satu buah wortel yang aku kupas kulitnya, terus wortelnya mau aku bentuk jadi cantik gitu. Waktu kecil aku happy banget deh kalau mama aku masak sayur sop, terus wortelnya dibentuk bunga-bunga kayak gini. Tapi karena hari ini aku nggak mau bikin sayur sop. Nah kalau di rumah aku tuh selalu nyetok telur, nggak pernah nggak nyetok. Jadi aku pecahin 2 butir telur kayak gini, terus kuning sama kulit telurnya mau aku pisahin. Di sini yang kuning telurnya mau aku simpan di dalam botol kayak gini. Siap, sekarang masukin tahunya ke dalam wadah kayak gini. Tahunya sambil ditekan-tekan gitu supaya nanti teksturnya tuh makin halus. Nah tengahnya dilubangin kayak gini, lalu masukin kuning telur yang sudah disimpan di dalam botol. Kita buka dulu pastinya tutup botolnya. Nah tinggal tuangin aja kayak gini. Setelah itu di atasnya tinggal dikasih daun bawang yang tadi sudah dipotong-potong, kemudian masukin juga wortel yang tadi sudah diparut. Masuk ke sesi perbumbuan. Di sini aku cuma masukin kaldu dan juga lada bubuk. Terus masukin putih telurnya. Oh, amat dekat tuh. Ternyata saringan ini tuh berguna banget buat nyaring mentega kayak gini guys. Jadi kita bisa ngebawa menteganya secukupnya aja ya. Yuk lanjut, aku mau ceplokin 2 butir telur lalu aku masukin ke corong kayak gini guys. Karena si telurnya nggak mau masuk ke dalam botol, jadi aku mau masukin ke tempat yang lebih gede dulu ya guys. Nah kalau udah masuk telurnya, aku mau masukin ke botolnya kayak gini. Gampang. Terus aku pakai tepung instan kayak gini ya guys. Nah aku saring terlebih dahulu guys, takutnya ada apa-apa nih. Nah kalau udah saring kayak gini, ternyata ada coklat kayak gini guys, lucu banget kan. Nah aku pakai 2 bungkus ya guys, kita saring lagi. Ternyata si coklatnya itu masih ada loh guys. Jadi kita nggak perlu tambahan coklat lagi ya. Nah karena tempatnya kecilan, aku mau pindahin dulu tempatnya ke tempat yang lebih gede ya guys. Aku masukin semua tepung premixnya. Lanjut, aku mau masukin menteganya ya guys. Nah aku mau masukin dulu ke wadah yang kayak gini. Aku aduk-aduk si tepung premixnya pakai whisk kayak gini aja ya guys. Lanjut aku masukin mentega cairnya. Aku masukin juga 2 butir telur yang tadi di dalam botol.